Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara pemberian obat secara intramuskular atau IM, rutenya melalui intramuskular. Nah, jadi kita bahas mungkin sekilas tentang pemberian obat intramuskular itu maksudnya seperti apa. Jadi pemberian obat melalui rute intramuskular itu, jadi si obatnya itu biasanya absorpsi obatnya lebih cepat karena di intramuskular itu punya pembuluh darah yang banyak. Tapi biasanya penyuntikan IM dikaitkan dengan ada beberapa macam resiko. Oleh karena itu, sebelum kita nyuntikan obat secara IM, itu harus benar-benar dipastikan bahwa injeksi obat yang dilakukan memang benar-benar penting, harus diberikan. Kedua, jarum yang dipakai biasanya menggunakan jarum yang panjang dan gauge yang besar. Untuk apa? Supaya dia bisa melewati jaringan subkutan dan penetrasi jaringan dan bisa penetrasi sampai ke jaringan otot yang dalam. Oke, tujuannya di sini eh, kenapa diberikan per IM intramuskular? Biasanya obat dikasih per IM itu supaya absorpsi obatnya itu lebih cepat dibanding dengan pemberian secara subkutan. Karena di video sebelumnya yang di subkutan itu kan di subkutan dia tidak punya pembuluh darah, biasanya itu lebih lama penyerapannya. Kedua, untuk memasukkan dalam jumlah yang lebih besar dibanding dengan obat-obat yang melalui subkutan. Kayak gitu ya. Kalau subkutan kan cenderung lebih sedikit ininya. Kemudian pemberian dengan cara ini juga bisa pula mencegah terjadinya iritasi dari obat itu. Nah, adapun area lokasi untuk penyuntikan intramuskular di mana aja ototnya? Pertama di musculus vastus lateralis, gitu ya. Tuh di sepertiga paha gitu ya, sepertiga paha. Nah, jadi eh, kita cari dulu greater trochanter femur. Nah, ada vastus otot vastus lateralis gitu ya. Kemudian ini lateral femoral condyle. Nah, di sini biasanya kita tempat injeksinya itu ya, sepertiga paha ya biasanya gitu ya, kita dapat klek gitu ya. Nih, oke. Di mana lagi? Selanjutnya di musculus ventrogluteal. Nah, caranya biasanya tangan kita ini cari dulu ventroglutealnya ya. Cari dulu ventroglutealnya. Oke. Oke, ini di ventrogluteal. Nanti kita ada demokan yang untuk ventrogluteal. Kemudian di dorsogluteal. Nah, ini di dorsogluteal ya. Kita harus cari dulu greater trochanter dengan tangan gitu ya. Oke. Lihat torso atau dorsogluteal maupun ventrogluteal. Jadi harus dicari dulu greater trochanternya gitu ya. Baru kita kalau di dorsogluteal kan di sini. Di sini. Ini untuk dorsogluteal. Nah, ini yang untuk ventrogluteal. Tetap kita harus dapat dulu greater trochanternya gitu ya. Oke. Ini tangan kita nih harus bisa menginikan ini nih, greater trochanter sama spina iliaca gitu ya. Didapat dulu gitu ya. Nih, greater trochanter di sini kita dapat dulu.
pakai ini kita, kemudian spina iliaca kita cari dulu ya, kayak gitu. Kemudian di deltoid, kalau di deltoid biasanya kita cari eh di apa, otot deltoid itu kita ambil 3 jari ya dari atas ini, kita di bawah 1 2 3 jari, nah di sini itu di deltoid. Oke, 3 jari dari deltoid. Oke, nah prosedurnya apa yang perlu disiapkan? Pastinya obatnya dulu, kita harus cek kartu obatnya. Ehm, Pastikan dulu di persiapan itu 5 benar obat sama benar, dicek 3 kali gitu ya. Kemudian sarung tangan, kemudian spuitnya, kemudian ukurannya sesuai kebutuhan dengan yang dibutuhkan, kemudian jarum yang steril. Karena tadi dibutuhkan yang besar, biasanya yang dipakai 21 sampai 23 gauge atau dengan panjang 1 sampai 1,5 inci untuk dewasa, atau kalau pada anak-anak itu 25 sampai 27 gauge dengan panjang 1 inci untuk anak-anak. Kemudian bak instrumen, bak spuit, bukan bak instrumen, bak spuit, kemudian kapas alkohol di dalam kom atau alkohol swab secukupnya, kemudian perlak pengalas, kemudian obatnya tadi dengan kita memastikan 5 benar obat. Benar obat, benar pasien, benar dosis, benar waktu, benar rute. Ya. Itu harus kita pastikan, dan pastikan obatnya tidak kadaluarsa. Setelah itu kita siapkan pasiennya. Tergantung persiapkan di sini sebelum ke pasien ya, ya kita biasanya persiapkan secara pendidikan kesehatannya juga kita harus, eh, makanya di persiapan kita harus cek juga pasiennya ada alergi, kemudian di pasien tanya juga pasien pernah mengalami alergi atau tidak terkait obat-obatan tertentu gitulah. Di sini di persiapan juga kita recheck lagi obat ya, jelaskan prosedur sekaligus dengan tadi penkes, cuci tangan, kenakan sarung tangan, oke sama, kemudian juga privasi, kemudian langkah-langkahnya. Sebenarnya sarung tangannya sarung tangan biasa aja ya, sarung tangan, nggak perlu sarung tangan steril. Kemudian cek tadi 5 benar lagi sebelum pemberian. Ini menyiapkan obat dari ampul atau vial itu sebelum itu di persiapan tadi ya, kita sudah siap. Kemudian diperiksa, dikonfirmasi lagi, ditanya ke pasien, coba bilang aja saya mau mengkonfirmasi, coba sebutkan nama dan tanggal lahir, biasanya kayak gitu. Kemudian kita cek gelang pasiennya gitu ya. Kemudian tanya terhadap alergi, tadi sudah punya alergi enggak. Kemudian jelaskan prosedur, kemudian penkes, sekalian penkes apa saja yang harus diketahui pasien dari efek yang diharapkan, atau apa saja efek sampingnya gitu ya. Kalau muncul efek samping tadi segera hubungi kita, pencet bel, segera panggil perawat kayak gitu ya. Kemudian pilih tempat penyuntikan yang tepat, terserah di mana maunya, tapi nanti kita demokan satu-satu. Kemudian yang harus diperhatikan adalah hindari tempat penyuntikannya itu, pastikan di tempat penyuntikan itu tidak ada jaringan parut, memar, lecet atau infeksi. Kemudian bantu pasiennya memposisikan pasien. Kalau misalkan di dorsogluteal atau ventro berarti pasiennya harus miring ya, atau tengkurap kayak gitu ya. Kalau deltoid berarti pasiennya boleh duduk, sambil duduk boleh gitu ya, kayak gitu. Nah, kalau di muskulus deltoid pasiennya duduk ya, atau bisa baring mendatar bisa. Nah,
Kemudian di kalau musculus vastus lateralis biasanya pasiennya dibaringkan terlentang dengan lututnya sedikit fleksi. Nah, lokasinya tadi sepertiga bagian tengah antara trochanter mayor sampai dengan condyle femur lateral. Nah, kalau di ventrogluteal pasiennya miringkan pasien atau bisa tengkurap atau bisa terlentang dengan lutut pada pinggul dan sisi yang akan disuntik dengan keadaan fleksi. Kemudian letakkan telapak tangan di trochanter mayor ke arah kepala, kemudian jari tengahnya diletakkan pada sias, lalu rentangkan menjauh membentuk huruf V ya. Kemudian injeksi di tengah area ini. Kemudian di musculus dorsogluteal kliennya bisa tengkurap dengan lututnya diputar ke arah dalam. Nah, jadi sim gitu ya, mutar ke arah dalam gitu ya, dengan lutut bagian atas dan pinggul fleksi diletakkan di depan tungkai bawah. Lokasi penyuntikan di tengah juga ditentukan dengan cara di atas ada tuh, jadi dibagi 4 kuadran. Kemudian injeksi dilakukan pada kuadran luar atas. Bikin garis bayangan sips dari trochanter mayor, kemudian injeksinya di area lateral superior. Jadi kemudian tarik garis dari sias ke koksigis dan tempat penyuntikannya di sepertiga bagian dari sias. Ini nih gambarannya tadi sudah kan, jadi dibagi 4 tuh ya, 1, 2, 3, 4 kuadran kanan atas gitu ya di sini. Jadi diambil di sepertiga sias. Oke. Kemudian bebaskan ya pastilah buka area tempat penyuntikan ya, jadi jangan sampai tertutup. Kemudian desinfeksi gitu ya. Kemudian pegang kapas di antara jari ketiga dan keempat di tangan yang dominan. Kemudian one hand, dengan one hand lepaskan tutup spuit. Kemudian pegang spuit di antara ibu jari dan telunjuk seperti megang pulpen gitu ya. Kemudian lakukan injeksi, posisinya si ininya biasa 90 derajat ya, sudutnya 90 derajat. Kemudian aspirasi, pastikan tidak ada darah. Kalau ada darah ganti lagi ya dengan obatnya, spuitnya dan obatnya ganti. Bila nggak ada darah langsung kita injeksikan perlahan ke dalam jaringan. Kemudian cabut spuit dengan cepat sambil meletakkan kapas alkohol di tempat penyuntikan. Lalu usap dan lakukan masas. Kalau di subkutan kan jangan dimasas ya. Kalau di IM masas. Bila tempat penusukan mengeluarkan darah, tekan tempat penusukan dengan kaca steril kering sampai perdarahannya berhenti. Kemudian buang spuit atau kita pakai biasanya kalau untuk mengurai perdarahan pakai Z-Track gitu ya. Boleh. Kemudian buang spuit tanpa harus tutup jarum dengan kapnya, boleh. Atau biasanya ada yang langsung jarum yang langsung bisa nutup plug gitu ya. Biasanya aturan sekarang ya tadi jangan ditutup kembali ya, langsung biasanya dibuang kayak gitu. Lepas sarung tangan, cuci tangan, kemudian lakukan dokumentasi. Kemudian jangan lupa evaluasi respon pasien terhadap pemberian obat. Lihat respon pasien 15-30 menit. Itu mungkin prosedural yang bisa diterangkan. Mari kita sekarang lihat demonya ya. Oke. Hi, I'm Sarah, and today we are going to perform the skill of IM injection. Nah, dia mau So, ngasih I'm going to go over here to the EHR, and I'm going to open up my patient's chart. Okay, now I'm going to go log into the computer. Oke, dia login Find my dulu nih. patient. Lihat pasiennya, cek gitu ya. Kajian dulu, kita kaji apa yang mau dikasih. Okay, Morgan Brown.
Cek pasiennya siapa. Okay, Morgan Brown, Pasiennya MR Morgan 281199, Medical no recordnya known allergies, sekian. date of birth August 4th, 1970. Now I'm going to look for my Umurnya order. sekian. I see here that today, Dia dikasih 5:22 obat. at 6:30 a.m., the doctor ordered a pneumococcal Oh, vaccine vaksin one time to pneumococcus. be given IM Sekali due dikasih IM. today at 10 Hari a.m. ini jam 10 katanya. Now I'm going to go to the med cart to grab my supplies. Nah, baru persiapkan I'm obatnya. going to grab my medication. Lihat obatnya. I need to grab a needle. With an IM injection, you want at least 1 inch to 1.5 inch needle. 1 inci lah Have tadi that sudah ya. here. Ininya ya. Tadi sudah I'll dijelaskan. need a gauze Jarumnya. pad, 2x2, some alcohol, and of course my Alkohol, gloves. sarung tangan. I'm also going to look up the medication in the drug book, Kita lihat drug book see if dulu. there's Buku any obat. sensitivities or Ada nggak sensitivitas? issues with giving it to this patient, though I do see that he has no known allergies. Ya. Oh, I see I got the pneumococcal vaccine. Ya, Can be given pneumococcal. injection. Bisa dikasih secara injeksi. Adults 50 and older and children age 2 and older that are at high risk, Yeah. 0.5 mLs, given IM or Bisa sub-Q, IM but today atau we're going to give subkutan, it tapi dikasih IM. IM. And that's about it. Okay. The only reason I would hold off on giving this vaccine would be if my patient had a fever or if they had an allergy to the Dia harus actual vaccine. pastikan dulu ada demam atau enggak gitu ya sebelum kasih vaksin gitu ya. Yang dibilang tadi setelah dicek. I'm gonna take Baru everything kita here. siapkan obatnya di sini. Okay. Oke. So I see here, Kita I'm cek gonna lagi. compare my medication to my physician's order. I have the pneumococcal vaccine Nah, obatnya 0.5 pneumococcal milliliters vaksin, dosis per benar each dosis. dose. Expiration date Kemudian is cek 2 of 2054, so we're kadaluarsanya. good to go on that. I'm going to give this IM. It says IM or Haltenya sub-Q. IM. Again, it's ordered today to be given at Hari 10 ini. a.m. to my patient Morgan Waktu benar Brown, waktu, benar pasien. who Kemudian has no lakukan known second check juga allergies ya. and date of birth of Kemudian pastikan August si 4th, kebersihan obat 1970. tadi ya, And tidak I will do ada my documentation. dia ada yang kurang tadi. Harusnya pastikan bagaimana tampilan obat, tidak keruh, tidak apa gitu ya. Maksudnya tanda obatnya itu layak pakai gitu ya. Itu harus dipastikan lagi tuh. Dia lupa mungkin. Upon the administration of the medication. Now I'm going to prepare my medication. Desinfeksi dulu bagian atasnya. Scrub the Okay. top of the vial with some alcohol. Vialnya sekali aja tuh boleh. Take my needle and then assemble Okay. this. Klak. Oke. I'm going to draw up Uh-uh. air, the same amount that I am to administer, a little bit over. So since I'm giving 0.5 mLs, I'm going to draw up just a little past 0.5. Dia tarik udara dulu tuh. Inject into the vial. Set, masukkan Inject my udara, air. kemudian tarik Draw up biar memudahkan. 0.5 or a little more to make sure that 0,5 there's no bubbles. katanya 0,5 yang diambil. A few bubbles there. Pastikan tidak ada Air udara ya di spritnya. Okay. Oke, Then I'm going to do a Nah. one hand scoop. pakai one hand. Lalu kita simpan di ini injeksi ya. Okay. Now I'm ready to go to my patient's room, but I'm going to do my third check.
Melakukan Again, cek ketiga I lagi. have the pneumococcal vaccine for Okay. Morgan Brown, MR281199. No known allergies, Benar date of birth, August pasien. 4th, 1970. And I see he was ordered today, Benar 5/22 obat. at 6:30, the Cek, pneumococcal benar vaccine, obat. 1 dose to be Benar given IM dosis, benar today rute, at 10 a.m. benar waktu, Expiration date is within. dan tidak ada Expires 2/20/54. kadaluarsa, masih given dalam IM tidak or kadaluarsa sub-Q. obatnya. Dikasih IM sekarang katanya. Oke, kemudian ke pasien dibawa, siapkan kapas alkohol untuk ke pasien tuh nanti. Now I'm going to go to the patient's room. Oke, ke pasien katanya. Hi Morgan, Sapa it's pasien. Sarah, your Hai, nurse. Morgan, I'm here to katanya. give you your pneumonia Perkenalkan vaccine. diri. How are you doing today? Kasih beritahu tujuannya. Can you tell me your name and date of birth? Klarifikasi pasien, lihat Okay, nama that's what I pasien, see here. sesuaikan dengan Alright, so your gelang doctor pasien. ordered for you to get the pneumonia shot. Nah, kita inform konsen Now sekaligus log in menjelaskan here. tujuan pemberian obat. So today we're going to give this shot in your butt area. Nah, perawatnya menjelaskan sekarang kita akan melakukan pasien akan diberikan injeksi vaksin pneumokokal di bagian bokong, dia bilang. Dia nggak akan dibilang bagian dorsogluteal kayak gitu. Jadi kalau ke pasien bahasanya memang harus bahasa pasien, jangan bahasa medis. Makanya dia bilang saya akan menginjeksikan di both area, both to bokong gitu ya. Jangan pakai bahasa medis. Okay, so let's see here. I see I have an order here for the pneumonia shot. It's due today at 10. Okay. Grab some Cek, gloves. pakai sarung tangan. Bukan sarung tangan steril I'm just ya. going to bring your bed up here to a comfortable height. Nah, posisikan pasien. Okay. Now, Morgan, because I'm left-handed, I'm going to have you turn on your side so I Nah, can get posisikan pasien at di posisi kita mau injeksinya di mana ya, di deltoid atau dorsogluteal atau di ventro ya. Kita lihat the butt area correctly. Now, there's the option we're going to do right now is the Nah, ventrogluteal dia mau di area. ventrogluteal So katanya. there are certain markings that you have to be able to Okay. do. You want to take the palm of your hand and you need Okay. you want to feel for the greater trochanter. Cari dulu Then you want greater your fingers trochanternya, up at the iliac bentuk huruf crest. C Okay. gitu ya. You want to position your hand like this. Then also remember we're going to have to do what's called a Z-track, Nah, and pakai that Z-track kalau is supaya for the enak, medication aman. administration, but also increased comfort on the Iya, patient's side. biasanya Now, nyaman, because nyaman I'm kalau pakai left-handed, Z-track. I want to inject with my left hand. You want to inject with your dominant hand. You Dia have better mau control pakai of kiri your tapi needle that tergantung way. yang mana Okay, boleh so I pakai have tangan my kanan atau markings tangan here kiri just untuk so you can injeksinya. see. So first I'm going to scan the patient. Scan pasiennya, Okay, now I'm going to scan the medication. scan obatnya. Kalau kita I gotta itu fill in nanti my dokumentasi fields. dicek. So my Ya. dose is Ini dia lagi 0.5 mendokumentasikan sih kalau pakai Medica Record gitu ya. mLs. Tapi kalau kita nanti ini di akhir And then I'm going to put in the comment karena here belum ada ininya Medica given Recordnya. in right Oke, ventrogluteal. dokumentasikan. Dia sebut lokasi penyuntikannya click di submit. ventrogluteal bagian kanan katanya. Okay, Yeah, Morgan. Have you turn there on your right side? Coba I'm going to miringkan clean the pasiennya. area. Might be a little cold. Kemudian Again, dilakukan putting my desinfeksi. palm on the greater Mungkin agak trochanter. My terasa hand, dingin kata fingers dia are ke at the pasiennya iliac bilang. crest. I'm going to Oke. clean my area.
Jangan lupa ini ya, Then pasang I'm going underpad to ya, Z-track. pasang Remember, I'm left-handed, perlak so I have to tuh, give my pasang perlak injection with tuh the di bawah. left hand. Oke, You want to inject at a 90-degree angle. 90 derajat, Aspirate kemudian for 5 seconds. Make diaspirasi. sure you get no blood return. If Kalau you do nggak get blood ada return, you need to darah, stop. I have no blood return, so I'm hentikan. going to Kalau nggak ada inject the darah, langsung medication. diinjeksikan. Okay, hold that there. Cabut. Remove. Engage my safety. Nah, I'm going to apply gauze. Dia tadi Then go ahead. harusnya nyimpen kapas di jari ketiga dia ya, nyimpen ini ya, jadi nggak bolak-balik gitu ya. Nggak apa-apa sih, tapi nggak masalah. Kemudian segera setelah menyuntikkan, buang, jangan tutup si needle-nya, siringnya, jadi langsung boleh buang. Kalau ini kan dia otomatis jarumnya ya, ada penutup otomatis, jadi ketika kita pijit langsung plek, ada penutupnya ke atas gitu ya. Kalau di kita mungkin belum ada ya, tapi nanti kalau mau buat inovasi boleh And put my langsung buang ke tempat needle buang in jarum. the sharps box. Okay, Morgan, that's it. Oke, You might sudah. have some soreness for a day or so. I will come back and check Kemudian on bilang you, make kita sure akan you had ngecek no untuk reaction, check the area monitor for any redness. ada reaksi alergi atau tidak gitu ya, ada inflamasi atau tidak, untuk mengecek kembali gitu ya. Kemudian sebutkan tanda-tanda yang tidak diharapkan gitu kan, agar segera memanggil perawat ke Or pasien. inflammation. I see you have your call light. I'm going to go ahead and put your bed down, and you Posisikan call if pasien you need lagi. anything, okay? Oke. Now I'm going to log out. Nah, Grab itu dia my di supplies. ventrogluteal And ya, Morgan, I'll be back to check on you or call me if you need anything. itu ventrogluteal. Now I'm going to demonstrate giving an IM injection Sekarang in the di deltoid. deltoid. So what you're going to do is you want to measure from the acromion process 3 finger widths down, and then 3 jari inject di into the deltoid ya. right below your 3rd finger. Okay, so now we're going to go ahead, we're going to do the same documentation we did before with the ventral gluteal. One other thing I want to comment on, there is another muscle that we can inject IM that I'm not going to demonstrate today, and that is the vastus lateralis. Okay, so Morgan, I'm going to go ahead and scan you here. Oke. Alright, I'm going to Sama scan sih my ininya Pak ya. medication. Ini kita ini untuk lokasi penusukan di And now I'm going to document. So the deltoid dose aja. is 0.5 mLs. Then in the comment section, I'm going to say given in right deltoid. It's always important to document the site that you're giving the medication. Okay, go ahead and submit that. Okay, now I'm going to go over here. All right, Morgan, I'm going to give you your injection here. So remember, 3 finger widths down from the acromion process. Okay, now I'm going to clean. Might be a little cold here, Morgan. Oke, ya deltoid. Now I'm going to track over again using my left hand because I'm dominant. Going to poke at a 90-degree angle, a little poke. Klak. Aspirasi. Aspirate, make sure we're getting no blood return. If we do have blood, we need to stop what we're doing, but I'm good, so I'm going to go ahead and Oke, inject. nggak ada darah, langsung Then I'm injeksikan. going to remove my needle, Remove. engage the Nah, safety, dia otomatis ya. and release my hand. I'm going to apply a 2x2, Ya, hold set, pressure there, sudah. put my Buang. needle in the Oke. sharps box. Okay, Morgan, we're all finished. Get your side rail back up here. Ingat, Your arm will be sore for about a day or leg-plangnya so. ditinggikan lagi ya. Don't be afraid to use it. It's actually better to move the arm rather than stay stiff. Got your collate. I'm going to put your bed down. Posisikan lagi pasiennya. And I'll be back to check on you to make sure the site looks okay, make sure there's no reactions.
You call me if you need anything sooner than that. Okay. Gonna Okay. wash my hands. Cuci tangan. And then always remember to log out of the Log out computer aja before ya walking kalau away. PRM. Medical record nih Kak. Oke, And selesai. that completes Itu aja our mungkin untuk demonstrasi apa pemberian obat melalui injeksi intramuskular. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you next video.